kembali ke Pak Rusana. Kira-kira ya, ini sebagai orang yang punya posisi strategis baik bagi masyarakat, bagi pemerintah. Sebab pengusaha kan juga tergantung buruh, buruh tergantung pengusaha kan, mesti win-win kan. Gitu. Langkah-langkah apa kira-kira yang baik itu dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun juga masyarakat dan kalangan buruh? Ada saran-saran apa, Mas? Ya memang kalau kita lihat kan sebetulnya kalau saya melihat seperti yang sampai Prof sampaikan memang benar sekali Prof. Pengusaha tanpa buruh, pengusaha nggak ada apa-apanya. Pekerja tanpa pengusaha siapa juga yang kasih kerja. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Kepentingannya juga sama-sama ingin saling meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Ya, ya memang kalau saya melihatnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menyampaikan bahwa yang kita lakukan ini adalah suatu kepentingan yang lebih besar. Bukan hanya untuk kepentingan saat ini, hanya untuk pengusaha saja, untuk kepentingan pemerintah saja, atau untuk kepentingan para teman-teman serikat pekerja saja. Tapi kepentingan yang paling besar, kepentingan yang dimana menyangkut anak cucu kita ke belakangnya. Ya, ya tentunya dalam konteks creating jobs. Dalam konteks creating jobs, gitu. Nah, memang inilah momennya yang dilakukan di tengah memang walaupun di tengah COVID-19 ini gitu ya, karena kan baik yang bilang ini lagi COVID-19 ada omnibus law ya kan, banyak yang bilang itu. Kalau menurut saya, Prof, karena prosesnya ini kan juga bukan 1-2 bulan, ini proses dari Februari sampai sekarang baru selesai. Kalau kita baru melakukannya pada saat COVID-19 itu sudah selesai, nanti ujungnya sama lagi, kita ketinggalan kereta lagi. Investasi yang masuk nanti ke Vietnam lagi, ke Malaysia lagi, ke Thailand lagi, ceritanya sama. Karena pada saat ini walaupun di tengah COVID-19, negara-negara seperti US, Amerika, Eropa, bahkan Jepang itu memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang di China untuk keluar dari China. Karena mereka tidak mau terkonsentrasi global value chain-nya di China, dan juga karena ada perang dagang. Nah ini kan, dan berdasarkan survei dan disampaikan juga kepada kami, yang mereka lirik adalah negara-negara ASEAN. Kembali lagi, kita kan we are competing with our neighboring countries juga. Nah ini penting Gitu. ini, agar masyarakat punya gambaran agak jelas. Bisa nggak sedikit dielaborasi bahwa negara mana yang berkaitan dengan kemudahan perizinan sehingga ekonomi tumbuh dan mana yang tidak, dan dalam konteks Indonesia bagaimana? Oke, Prof. Kita kan menamakannya Omnibus Law. Reformasi struktural ini pun juga sudah dilakukan oleh negara tetangga kita. Contohnya Vietnam dan Malaysia itu melakukan di tahun 2010. Apa yang terjadi dengan Omnibus Law di Thailand maupun Malaysia? Ya, Thailand 2015. Nah, yang mereka lakukan pertama setelah itu berlaku, yang mereka lakukan ease of doing businessnya mereka itu lompat. Rankingnya dari langsung lompat dalam beberapa tahun ke depannya. Dan lompat itu signifikan. Itu yang ada. Nah, itu kan berarti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena faktor perizinan mudah. Salah satu karena perizinan yang disempurnakan. Ya. Nah, karena kalau dilihat Omnibus Law memang ada 76 pasal, 76 undang-undang, 1.200 pasal lebih. 1.000 pasal lebih itu adanya di mana? Hanya di satu klaster, penyederhanaan perizinan. Gitu. Jadi ruhnya tuh ada di situ. Gitu. Nah, oleh sebab itu ya sebetulnya kalau menurut saya ini mestinya kita udah lakukan dari dahulu kala kalau kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak gitu. Master yang punya kawasan industri kan banyak sekali industri investor masuk di Jababeka di Cikarang itu. Bagaimana dampak implikasi dengan situasi perizinan di Indonesia? Nyatanya mereka toh juga berkembang di Jababeka, atau malah berkurang, atau mestinya lebih dari itu andaikan ada Omnibus Law. Sebetulnya kalau di Cikarang Jababeka itu tetap lebih banyak kan perusahaan yang datang untuk domestic market. Tapi kalau kita bicara mengenai ekspor, itu daya saing kita rendah. Ya, karena tadi itu supply chain ini kan harus di satu tempat ya. Nah, itu harus didukung sama logistik yang bagus. Tanjung Priok harus setara Changi misalnya, atau di Singapura, setara dengan pelabuhan yang di Kuala Lumpur. Ini semua kita kalah. Jadi kalau bilang Cikarang, Kerawang, Bekasi ini ya, itu kebanyakan masih domestik. Ekspor tapi
ya ekspor kita mungkin 20% itu udah bagus lah dari total produksi. Jadi kalau kita kemudian ingin meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia, memang ya tadi undang-undang yang istimewa itu dibutuhkan. Tapi ini semua sebetulnya untuk membela pekerja yang belum dapat kerjaan. Nah, tadi kan Mas Kumar katakan bahwa saya bisa mewakili pekerja, tapi sebenarnya saya lebih wakili itu pekerja yang belum dapat pekerjaan kan. So kalau yang pekerja udah pekerjaan kan sudah ada serikat pekerjanya semua. Maka di Cikarang kita bangun Akademi Komunitas Presiden. Itu untuk mendidik anak-anak lulusan SMA yang putus sekolah, tidak bisa ke universitas, orang tuanya nggak mampu membayar lebih lanjut, dan kemudian pabrik juga tidak mau mengerjakan mereka dengan gaji UMR yang tinggi kan. Jadi mereka lah yang harus lebih diperhatikan. Ini harus dididik dan harus investasi lebih banyak masuk. Jadi ya saya serba susah untuk mewakilinya, tapi yang jelas ya kita harus membela negara ini supaya lebih maju, rakyatnya lebih sejahtera dengan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Ya, satu lagi nih terakhir Mas Ruslan. Ya. Sekarang ini saya sebagai orang awam tidak tahu dunia perusahaan dan industri ya. Ada satu anggapan bahwa karena biaya administrasi birokrasi begitu banyak, maka kemudian produk kita itu kalah bersaing dengan negara lain, karena dengan modal yang sama negara lain itu lebih bagus atau harganya lebih murah, sementara di kita harga lebih tinggi, kualitas sama atau kualitas lebih rendah, karena banyak biaya-biaya yang dikurangi karena banyaknya peraturan-peraturan itu. Ini bagi orang yang pro Omnibus Law loh. Yang sejatinya yang terjadi bagaimana sesungguhnya di luar pro kontra Omnibus Law itu? Ya, memang sejatinya memang kan daya saing kita ini harus kita tingkatkan. Ya, daya saing kita harus kita tingkatkan, competitiveness kita harus kita dorong, karena memang di kita walaupun kita pangsa pasarnya besar, ekonomi terbesar di ASEAN, tetapi banyak sekali mata rantai yang membuat kita tidak produktif gitu ya. Perizinan yang begitu banyak meja salah satunya yang sekarang disempurnakan, juga faktor logistik yang harus kita perbaiki, faktor tenaga kerja yang harus kita sempurnakan ya kan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga barang yang kita ciptakan ini menjadi lebih kompetitif, karena ujungnya kan nih daya saing nih. Kita barangnya sama harga lebih murah ya orang lebih tinggi ya orang ngambil ke tempat lain gitu kan. Simple as that gitu. Nah, jadi memang kuncinya ini daya saing gitu. Dan kunci dari daya saing itu adalah menurut saya yang kedua adalah human capital. Ya. Itu human capital kita, SDM kita itu adalah aset kita terbesar yang harus kita tingkatkan. Kemampuannya, produktivitasnya agar kita mempunyai pertumbuhan yang berkualitas, berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peningkatan human capital ada tidak? Oh, sangat ada menurut saya. Itu sangat ada karena di situ juga tercantum bagaimana kita tidak hanya kalau kita bandingkan gitu ya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Darmono dari 32 turun ke 25. Emang kelihatannya turun, tapi dari semua negara ASEAN itu tetap yang paling tinggi. Vietnam 10 kali, Thailand 10 kali, Malaysia, Filipina 20 kali. Itu tetap yang paling tinggi gitu ya. Nah, dan dari survei-survei yang ada baik oleh Jetro kemarin yang baru keluar pertengahan tahun itu menyatakan produktivitas dan biaya itu makin lama gapnya di kita makin tinggi gitu. Nah, ini yang memang kita harus tingkatkan ya, tentunya kalau dari dunia usaha kita kan harus aktif dalam program vokasi, itu kan salah satu jawabannya. Vocational Training and Education yang kita dorong, dan pemerintah pun juga memberikan insentif kepada dunia usaha dalam bentuk insentif fiskal 200% untuk berpartisipasi dalam vokasi. Menurut saya jawabannya sekarang memang adalah di dalam bagaimana kita mendorong vokasi dalam peningkatan upscaling, rescaling dari para pekerja kita. Ya. Oke, Master ada closing statement, komentar sebelum kita akhiri dialog ini? Ya kembali lagi seperti biasa, kita ini harus lebih bersatu, padu, gotong royong untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan lebih banyak berdialog dan mendukung
keputusan yang sudah ada dan baik ini, tapi sebaliknya juga mungkin pemerintah harus lebih banyak mendengarkan, mensosialisasikan hal ini, sebab 900 halaman itu bacanya juga lama ya Mas. Iya. Jadi untuk dipahami perlu waktu lah. Jadi sabar dan tetap kita optimis. Sebagai Ketua Kadin, Mas Ruslan, ada closing statement apa? Ya, mungkin kalau dari saya bahwa ya yang kita lakukan ini semua ya, kita menyadari ada dinamika yang tinggi, tapi percayalah ini untuk kebaikan juga buat bangsa, rakyat dan negara kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu bisa, kuncinya berkomunikasi, yang paling penting bersosialisasi, dan juga selalu senantiasa apalagi tengah COVID-19 ini beradaptasi, berkreasi dan berinovasi secara baik, benar, dan selalu berpikiran optimis. Oke, terima kasih sudah hadir di forum ini. Semoga memberikan satu insight bagi semuanya, bagi pemerintah agar memperbaiki komunikasinya, baik itu kawan-kawan legislator, kementerian, maupun mungkin juga istana. Dan bagi dunia kampus, kan pekerja, hendaknya juga lebih berkepala dingin, mencari solusi win-win, sebab kalau begini terus, yang rugi kita semuanya. Kalau pemerintah niatnya baik, DPR juga baik, semuanya baik. Sementara ini rakyat juga baik, membutuhkan lapangan kerja, ini menciptakan lapangan kerja. Secara logika mestinya kan harus ketemu. Sehingga kalau ribut-ribut, kuncinya dikatakan komunikasi. Ya. Jadi sekali lagi para pemirsa, terima kasih atas kehadiran, perhatian para pemirsa. Jadi komunikasi menjadi sangat penting sekali. Sepintar apapun orang yang ada di benaknya, di hatinya, tapi kalau lemah dalam komunikasinya, orang lain tidak paham. Walaupun idenya baik, tujuannya baik, tapi kemudian kalau komunikasinya tidak baik, tidak paham. Begitupun bagi mereka yang menolak, yang anti, kalau caranya menyampaikannya tidak baik, maka niat baik dari kawan-kawan yang demo itu juga nanti tidak sampai sasarannya. Sebagai warga negara yang baik, pemerintah yang baik, sama-sama baik mestinya harus ketemu. Demikianlah, insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.